Bersiaplah untuk seluruh KPM PKH di seluruh Indonesia. Karena di tanggal 6 hingga tanggal 31 Desember tahun 2021 ini ada informasi penting di mana rumah Anda ini akan dikunjungi satu persatu oleh para pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para pendamping PKH-nya? Nah, ini bersiaplah bagi yang ketahuan rumahnya bagus atau ternyata orangnya kaya. Nah, ini nanti akan berdampak atau beresiko ya terkait keberlanjutan bantuan Anda. Nah, kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh para pendamping PKH di tanggal 6 sampai 31 Desember tersebut? Maka dari itu simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait ada kegiatan yang sangat penting sekali. Nah, mulai tanggal 6 hingga tanggal 31 Desember tahun 2021. Karena ini baru saja suratnya turun ya dari Kementerian Sosial, dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Nah, ini untuk semua KPM PKH di seluruh Indonesia. Karena pada tanggal tersebut rumah Anda ini akan dikunjungi, akan didatangi oleh para pendampingnya masing-masing. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada survei terkait perekonomian Anda mungkin? Dan jika ketahuan sudah kaya atau sejahtera, nah apakah ini nanti akan berdampak pada keberlanjutan bantuan PKH Anda? Nah, kira-kira apa saja yang akan ditanyakan oleh para pendamping nanti ketika mendatangi rumah Anda? Maka dari itu simak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, baru-baru saja kami dari pendamping dari SDM PKH ini mendapatkan instruksi surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Nah, ini terkait mengenai pemberitahuan pelaksanaan verifikasi dan validasi data KPM PKH melalui aplikasi Sagis. Nah, ini dalam rangka verifikasi dan validasi data keluarga KPM PKH di tahun ini, nah dilakukan secara online. Nah, melalui aplikasi yang namanya Sagis ya. Sagis itu kepanjangannya Social Affairs Geographic Information System. Nah, bersama ini ada beberapa hal poin yang disampaikan dalam surat ini. Yang pertama adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga akan melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data KPM PKH. Nah, pelaksanaannya ini dimulai tanggal 6 sampai dengan 31 Desember tahun 2021 oleh SDM PKH di kabupaten kota yang dimaksud. Nah, kegiatan verifikasi dan validasi ini dilakukan melalui aplikasi Sagis. Nah, ini para pendamping PKH ini sudah banyak yang menginstal aplikasinya dan siap digunakan untuk mendatangi para dampingannya rumah KPM satu persatu. Nah, kemudian sehubungan dengan hal tersebut, nah ini menugaskan SDM PKH, salah satunya adalah pendamping PKH untuk melakukan verifikasi dan validasi tersebut, tetap dengan protokol kesehatan. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, surat dari Kementerian Sosial, dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang ditujukan untuk nanti ditugaskan para pendamping PKH ini melakukan verifikasi dan validasi. Kalau bahasa lainnya itu survei lah. Disurvei lagi para rumah KPM PKH yang sudah ada di peserta PKH ini ya. Bukan mensurvei warga atau keluarga yang belum dapat PKH, tapi ini adalah
KPM PKH yang sudah dapat bantuan selama ini, nah ini akan disurvei satu persatu rumahnya, akan diverifikasi dan divalidasi. Nah, beberapa pertanyaan tadi sudah saya coba ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada KPM PKH di rumahnya masing-masing. Nah, nanti dimasukkan sesuai NIK ya KPM tersebut, sesuai dengan pengurusnya, kartunya, itu namanya siapa. Nanti NIK-nya dimasukkan di aplikasinya. Kemudian di aplikasi tersebut itu nanti akan ada pertanyaan untuk KPM PKH. Nah, pertanyaan itu ada beberapa pertanyaan di sini ya, di aplikasinya. Misalnya, apakah KPM tersebut tinggal dengan anggota rumah tangga lain, atau mempunyai anak mungkin, atau mempunyai suami. Nah, itu nanti jawabannya cuma ada iya dan tidak. Kalau sendiri berarti ya tidak. Biasanya kan ada yang tinggal sendiri di rumah. Kemudian dalam pertanyaannya ini kurang lebih ada beberapa pertanyaan ya. Ini juga ada pertanyaan terkait mengenai apakah dalam 1 tahun terakhir ini sudah pernah membeli baju. Nah itu ya, untuk dirinya sendiri dan anggota rumah tangganya. Kemudian apakah dalam beberapa hari ini atau mungkin seminggu, tadi saya lupa ya, itu apakah pernah khawatir tidak bisa makan. Nah kemudian apakah pendapatan yang ada dalam keluarganya ini sebagian besar 70% dibuat untuk hanya makan saja. Kemudian pekerjaan juga. Nah, pekerjaan pengurusnya, kan pengurus biasanya banyak ibu rumah tangga. Ini apa di keluarganya, atau sesuai KK atau mungkin ada pekerjaan lain. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai kondisi rumah. Nah, apakah dindingnya ini terbuat dari apa ya, yang masih jelek lah, misal dari bambu atau mungkin dari bahan yang lain. Kemudian lantai juga kalau nggak salah. Kemudian listriknya, nah apakah sudah terhubung listrik 450 volt ampere. Nah, jadi di situ ya banyak pertanyaan tadi di situ. Dan yang terakhir, setelah ada kuesioner atau pertanyaan yang ditujukan kepada KPM atau peserta PKH tersebut, nah terakhir itu adalah di foto rumahnya dari tampak depan. Nah ini kalau terlihat nanti rumahnya bagus dan pertanyaan-pertanyaan itu memberikan nilai yang mungkin kesejahteraannya itu meningkat, nah itu mungkin nanti akan berefek pada tingkat kemiskinannya. Jadi kalau sudah sejahtera, ternyata rumahnya juga bagus, nah ini nanti siap-siap harus graduasi ya, yang pasti, karena memang targetnya nanti kita harus menggraduasi yang sudah sejahtera atau yang sudah mandiri. Nah itu ya. Jadi Sobat YouTube, perlu diperhatikan bahwasanya bantuan PKH ini tidak selamanya. Nah, jika hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan para pendamping PKH di bulan ini sampai tanggal 31 Desember, nanti mungkin ada penilaiannya, ada mungkin KPM yang sudah nilai kesejahteraannya sudah di atas rata-rata. Nah, itu kemungkinan harus digraduasi, harus keluar dari kepesertaan PKH. Nah, jadi tidak ada KPM yang menyembunyikan kesejahteraan, atau misalnya sudah kaya atau sejahtera tapi ngakunya miskin, karena nanti akan kita foto satu persatu rumahnya. Nah itu ya Sobat YouTube, jadi siap-siap para KPM PKH di tanggal 6 hari ini ya, sampai tanggal 31 Desember jangan kaget kalau ada pendamping yang akan mengunjungi rumah Anda satu persatu, memberikan beberapa pertanyaan dan memfoto rumah Anda. Nah, ini semuanya tujuannya demi agar bantuan PKH ini khususnya bisa tepat sasaran. Nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah. Kalau memang sudah terbukti, sudah ketahuan kaya, ya harus mengundurkan diri secara sukarela pertama ya. Ya kalau tidak mau ya nanti kan akan otomatis tergraduasi sendiri kalau memang sudah terbukti sejahtera atau kaya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.